mana kepala kedua mayat tersebut, wow, aku nggak bisa jelasin, tapi kedua kepala mayat tersebut itu hampir terkelupas, terbelah dua gitu lah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video Putra. Oke, hari ini Putra mau menceritakan tentang kasus kriminal, yaitu Lizzie Borden. Sebelum Putra mulai video Putra, jangan lupa subscribe dan loncengnya supaya guys tahu video Putra yang terbaru. Oke, kita lanjut aja ya guys. Kasus kriminal Lizzie Borden ini pernah sampai menggemparkan seluruh Amerika Serikat, yang mana ada kasus pembunuhan di wilayah Fall River, Massachusetts. Nah, itulah kayaknya. Yaitu kasus pembunuhan yang dialami sepasang suami istri yang bernama Andrew Borden dan Abby Borden. Andrew Borden ditemukan di sofa ruang tamu, sedangkan Abby Borden ditemukan di kamarnya lantai 2. Isi mayat tersebut sangat-sangat mengerikan guys. Mana kepala kedua mayat tersebut, wow, aku nggak bisa jelasin, tapi kedua kepala mayat tersebut itu hampir terkelupas, terbelah dua gitu lah guys. Sampai-sampai polisi saja tidak mengenal mayat tersebut guys, karena parah sekali tuh kepala mereka itu. Kita lanjut aja ke kronologinya supaya kita tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Oke, lanjut. Sebelum Putra memulai video Putra, Putra mau memberitahukan siapa-siapa saja yang ada di dalam rumah tersebut. Yang pertama, Andrew Borden sebagai kepala rumah tangga. Yang kedua, Abby Borden, istri Andrew Borden. Yang ketiga, Emma Borden, anak dari Andrew Borden, tetapi dalam tragedi tersebut dia lagi di luar kota. Keempat, Lizzie Borden, anak Andrew Borden. Yang kelima adalah Sullivan nggak salah, Sullivan, tapi dipanggil dengan sebutan dari Maggie. Dia adalah pembantu rumah tangga. Itulah nama-nama orang yang ada di dalam rumah. Kita lanjut aja ke kronologinya. Pada tanggal 4 Agustus 1892, pukul 09.30, kondisi dalam rumah tersebut seperti tidak ada masalah apapun. Semuanya melakukan aktivitas ya biasa-biasa aja masing-masing. Andrew Borden berada di sofa ruang tamu lagi duduk dia. Abby Borden berada di lantai 2 karena katanya mau istirahat. Ketiga, Lizzie Borden berada di gudang bawah tanah. Yang keempat, Maggie yang berada di kamarnya dalam kondisi kurang enak badan. Pada saat itu, Lizzie Borden yang tadi dia di bawah tanah, di gudang bawah tanah, dia mau ke atas, ya ke kamarnya gitu, menuju ke kamarnya. Habis itu kan ke kamarnya itu kan lewati ruang tamu tuh. Nah, jadi dia lihat pintu ruang tamu tuh kok terbuka, bukankah udah dikunci sama Maggie sebelumnya? Ya udah, dia langsung ke tempat sana dan disitulah Lizzie Borden berteriak yang sangat keras bahwasanya ayahnya Andrew Borden telah meninggal di tempat sofa ruang tamu guys. Maggie yang tadi istirahat tiba-tiba terbangun gara-gara teriakannya Lizzie Borden, langsung turun ke tempat itu. Di situ juga dia melihat Andrew Borden telah tergelimpang darah di sofa ruang tamu dan kondisi Lizzie Borden ini sangat tertekan dan sangat nangis guys. Tanpa buang waktu, Maggie langsung menelpon dokter dan polisi. Seperti Putra bilang tadi, kondisi Lizzie Borden ini sangat shock sampai-sampai membuat perhatian para tetangganya guys. Dan Maggie ini berpikir, kenapa si Abby Borden itu
kok nggak turun ke bawah? Kan lagi rame, kan suaminya lagi terbunuh gitu. Ya udah, langsung si Maggie ini ke lantai 2 kamarnya si Abby ini, dan disitulah dia melihat bahwa Abby Borden telah terbunuh juga dalam kondisi tengkurap sangat luar biasa guys, sudah tergulung darah. Hasil otopsi mayat bahwasanya kedua mayat tersebut memiliki luka Kedua mayat tersebut memiliki luka bacokan atau luka pukulan di area kepala. Andre Borden memiliki luka 11 kali bacokan di area kepala, sedangkan Abby Borden mendapat 19 kali pukulan atau bacokan di kepala guys. Wow. Dan lanjut aja. Sampai-sampai kepala mereka itu, kata dokter itu, hampir terkelupas seperti kayak buah apel dibelah pakai pisau gitulah guys. Hampir. Dan hasil investigasi polisi menemukan sebuah kapak tanpa ganggang di lokasi gudang bawah tanah guys. Polisi mencurigai dengan kapak itu karena terlihat kapak itu seperti sudah dicuci, tidak ada bekas darah. Ya seperti kayak baru gitu, memang sengaja dibersihkan untuk menghilangkan jejak guys. Dan hasil keputusan dari polisi bahwa pelaku dari pembunuhan Andre Borden dan Abby Borden adalah pelaku orang dalam. Karena polisi mencurigai atau berpikir bahwa mana mungkin juga pelaku bisa membunuh 2 orang sekaligus di tempat yang berbeda-beda, dan di dalam rumah itu ada orang, Lizzie Borden dan Maggie. Kemudian polisi langsung menginterogasi Lizzie Borden dan Maggie. Dan beberapa waktu kemudian atau beberapa menit kemudian, Lizzie Borden ini masih sementara menjadi tersangka pembunuhan tersebut. Kenapa bisa Lizzie Borden jadi tersangka? Kita lanjut aja biar supaya jelas guys maksud aku. Oke, lanjut. Seperti Putra bilang tadi, kenapa Lizzie Borden menjadi tersangka pembunuhan Andre Borden dan Abby Borden? Karena ada pembuktian yang menunjukkan bahwasanya dialah yang pelakunya. Gak usah basa-basi, kita lanjut aja yang pertama. Let's go. Pertama, gaun yang dipakai pada saat kejadian tersebut. Saat polisi menginterogasi Lizzie Borden, jawaban yang diberikan kepada polisi suka ngaco atau nggak jelas guys. Seperti yang dia bilang, gaun yang dia pakai di kejadian itu sudah dia bakar karena ketumpahan cat. Tetapi gaun itu sudah dikasih sama polisi. Jadi polisi menyimpulkan bahwa si Lizzie Borden ini dia lagi halu atau lagi keceplosan, bahwasanya baju yang tadi yang udah dikasih sama polisi, tapi dibilang lagi kepada polisi bahwa bajunya itu udah gua bakar. Kita aja ke nomor 2. Yang kedua adalah racun. Ada sebuah laporan bahwa dari apoteker, si Lizzie Borden ini membeli sebuah racun asam prusat 1 hari sebelum kejadian guys. Yang ketiga adalah laporan dari Maggie. Laporan dari Maggie menyimpulkan bahwa si Lizzie Borden inilah pelakunya. Karena kenapa? Karena dia berpikir mana mungkin gaun yang sesusah itu bisa dia ganti secepat mungkin atau secepat kilat. Dan dia mendengar juga pada saat dalam Putra kan ada bilang tadi si Maggie ini kan nelpon polisi dan dokter. Dan setelah dia menelpon polisi dan dokter, dia mendengar bahwa Lizzie Borden ini di sebelah baliknya itu lagi ketawa, bukan lagi menangis. Tetapi semua tuduhan dari laporan dari barang bukti kepada Lizzie Borden, bahwasanya juri memutuskan bahwa bukanlah Lizzie Borden pelaku pembunuhan Andre Borden dan Abby Borden. Karena
tidak cukup pembuktian itu menjatuhkan bahwasannya Lizzie Borden adalah pelaku pembunuhan tersebut. Kita lanjut aja berikutnya, oke? Setelah hasil persidangan bahwasannya Lizzie Borden tidak bersalah, maka polisi membebaskan Lizzie Borden. Dan di umur 66 tahun, pada tanggal 1 Juni 1927, Lizzie Borden meninggal karena penyakit pneumonia. Pneumonia adalah penyakit infeksi peradangan paru-paru atau di area salah satunya atau keduanya yang berisi cairan, guys. Nah, itulah cerita dari Lizzie Borden. Tapi Putra coba mau tanya kepada kalian, apakah memang Lizzie Borden lah pelaku pembunuhan kedua orang tuanya? Boleh komen di bawah dan pasti aku baca. Dan kasus ini juga pernah diterbitkan sebuah film dan di sebuah buku yang berjudul The Borden Murders, Lizzie Borden and the Trial of the Century. Dan tempat Lizzie Borden tinggal yang sama keluarganya itu sudah menjadi museum dan ya masih ada semuanya gitu. Dari tempat makannya, tempat tidurnya, sofanya, ya semuanya tidak ada diubah, ya persis sekali gitu loh. Sebelum Putra menutup video Putra ingatkan sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan loncengnya supaya guys tahu video Putra yang terbaru dan semakin kita dekat. Oke? Putra akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.